Apa kalau seperti ini terus kan gitu. Kembali lagi bersama saya Wahyu di podcastnya klikfakta.com. Kali ini saya kedatangan tamu seorang pengusaha yang juga kebetulan teman kecil saya dulu waktu di SMA, pengusaha di bidang transportasi, jasa transportasi yang katanya terdampak dari kebijakan pemerintah PPKM di yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah. Langsung saja kita dengarkan cerita dari narasumber kita ini. Selamat datang Mas Diar, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Mas Wahyu. Anda juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita lama udah gak ketemu. Iya. Ini dengar-dengar Anda ini kan punya usaha jasa transportasi. Iya. Bajunya itu kaosnya kelihatan Muna Company Transportation ya. Iya. Disingkat apa? Perusahaan Disingkatnya Munatrans. Munatrans. Ya. Sejak kapan usaha Munatrans Mas Diar? Untuk usaha ini sudah sekitar 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. 2017. 2017 ketika saya mulai terjun di dunia untuk penyedia jasa sewa mobil. Sejak ada corona, itu informasinya kan salah satu yang terdampak itu kan usaha transportasi ya, selain juga event organizing, IO begitu kan, juga salah satunya jasa transportasi. Apa betul itu? Sejak corona 2020 awal Februari kalau tidak salah itu kan, dampaknya gimana dengan usaha yang Anda geluti? Kalau dikatakan untuk mulai awal ya, tahun pertama kita semua merasakan untuk dampak COVID-19 ini, justru kita lebih ekstrim di tahun kedua ini, karena di tahun awal pertama pandemi kita masih bisa jalan, masih bisa bangkit, walaupun memang pendapatannya tidak sebanyak sebelum corona. Karena mengingat di tahun kedua memang corona lebih digaung-gaungkan ya. Lalu untuk masalah mobilitas orang juga turun. Terus untuk peraturan di jalan juga banyak penyekatan, banyak PSBB, PPKM, bahkan yang sekarang itu ada PPKM level 4. Kita bisa bayangkan sendiri kalau ada level 4, 1, 2, 3, 4 sampai berapa? Sampai tak terhingga kan? Nah, gitu. Makanya itu memang di tahun kedua ini teman-teman pengusaha terutama di transportasi ya, itu sangat terasa. Yang dirasakan berarti mulai tahun ini, sejak adanya PPKM level 1 mungkin orang-orang menyebutnya, apa sejak dulu kan ada PSBB istilahnya, apakah memang PPKM-nya atau sejak PSBB dampak yang dirasa luar biasa itu? Sebenarnya mulai PSBB atau sebelum PSBB sudah ada berita tentang COVID itu, kebanyakan orang sudah melakukan atau membatasi aktivitasnya ya, untuk lebih sering di rumah, tidak berpergian. Itu yang menurunkan mobilitas orang-orang. Nah, kalau selanjutnya seperti ini dan apalagi di tahun kedua seperti lebih mencekam lagi ya, memang lebih parah di tahun kedua ini. Parah ya? Lebih kerasa. Kalau boleh dibandingkan sebelum corona, misalkan dalam 1 bulan itu berapa kira-kira omset atau penghasilannya
kemudian di tahun pertama pandemi berapa, sampai dampak yang sangat besar ini di tahun kedua pandemi itu penurunan grafiknya bagaimana, Mas? Kalau kita menggambar grafik di peningkatan atau penurunan, jelas menurun. Jelas sangat menurun. Jadi ketika seseorang rental mobil ini kan bukan hanya saya ya, tapi banyak ya. Kenapa seseorang itu ingin facting di dunia transportasi itu kan sudah tahu kalau hasilnya memang menjanjikan ya. Kalau kita bicara grafik, tentu saja setelah COVID ini memang turun, memang lebih terasa di saat pandemi seperti ini. Berapa persen penurunannya udah pertanyaannya? Wah, penurunan itu sangat tinggi ya. Dimulai tahun pertama itu mungkin penurunan mulai 30%, semakin turun 40%. Bahkan kalau tahun kedua ini nggak ada separuhnya mungkin ya. Berapa persen? Kalau misalkan nih dari yang sebelum corona dibanding corona sampai 80%, 90% penurunannya? Bisa 80% bahkan, karena dari teman-teman memang banyak yang sudah menjual asetnya. Bahkan gulung tikar. Ada yang sudah gulung tikar? Ada. Karena apa? Memang dari awal orang facting di usaha rental itu kan tapi jarang sekali ketika dia harus membeli mobil seharga mobil dengan harga cash untuk kemudian direntalkan, itu jarang sekali. Berarti rata-rata ambil mobil kredit? Ya, kita memang factingnya di situ. Kita punya modal sedikit, kita ambilkan mobil, kita buat jasa transportasi, entah itu charter atau entah itu rent-car. Dari hasil itu kita masukkan lagi ke angsuran, dan pada akhirnya nanti mobil lunas dan kita memiliki sebuah aset yang tidak disangka kita bisa membeli satu unit mobil dengan harga ratusan juta kan. Rata-rata memang seperti itu atau hanya sebagian kecil yang polanya seperti itu di Kudus ini usaha rental? Rata-rata polanya seperti itu. Rata-rata ya. Dan ketika orang sudah meloloskan atau menggolkan satu buah unit, dia pasti punya keinginan untuk ambil lagi. Ya karena ada unit pendamping juga yang bisa kita gunakan lah untuk menutupi ketika ada penurunan usaha. Setahu Anda, Mas, yang rugi sampai kemudian gulung tikar itu ada berapa banyak? Dari komunitas Anda, pasti ada komunitasnya kan? Ada. Berapa banyak itu? Kalau sampai gulung tikar di paguyuban saya, alhamdulillah belum ada ya. Cuman kalau untuk sudah mulai terlihat, mulai jual aset atau berhutang sana sini untuk menutup angsuran ini, karena situasinya seperti ini itu sudah terlihat. Sudah banyak. Kalau memang ini mau diteruskan sampai ke level 100 ya sudah mungkin nggak ada rental mobil lagi. Organda juga mungkin sudah menyerah. Nggak kuat ya. 100 nggak mungkin lah, Mas. Kita pasti berharapnya kan dalam waktu dekat bisa normal lagi. Ya kita berdoanya gini aja, kita berdoa kepada pemerintah, semoga. Doanya pada pemerintah apa kepada Tuhan ini? Kita doa kepada Tuhan untuk pemerintah. Gimana? Harapannya gimana ke pemerintah? Ya gini aja lah, kita doa kepada Tuhan untuk pemerintah agar bisa cepat menangani pandemi ini dan memberikan makan kepada masyarakat. Termasuk yang punya usaha rental. Termasuk yang punya usaha. Oh, minta jatah makan dari pemerintah. Iya, kita mau makan apa kalau seperti ini terus kan gitu. Mungkin kalau sampai level 100 kan. Oh, enggak mungkin kalau level 100. Tapi hari ini masih kita enggak tahu. Tapi masih bisa toh hanya untuk makan itu kan. Apa memang ada yang sampai kalau istilahnya kan memang makan. Kalau untuk hal yang lain mungkin kita sudah enggak bisa gerak.
Apa yang lain itu kita butuh maintenance. Mm-mm. Mobil itu kan tidak selamanya harus jalan terus. Maintenance mesin, maintenance untuk ban. Ya banyaklah kebutuhan karena kelebihan angsuran yang kita dapat sebelumnya itu tidak bisa kita gunakan semuanya. Kita harus sisihkan untuk biaya perawatan seperti itu. Di komunitas Anda ada berapa banyak pengusaha rental mobil di Kabupaten Kudus ini? Kalau di Kabupaten Kudus yang paling itu ya paling besar itu setahu saya ada dua, yang satu yang sudah saya ikuti untuk hampir berapa tahun ini ya, untuk saya masuk dalam komunitas mungkin hampir 2 tahun inilah. Apa komunitasnya, apa namanya? RKD. Panjangannya? Renkar Kudus Damai, yang diketuai oleh Pak Didik Zubaidi, yang di basecampnya di Dawe. Anggotanya juga banyak juga? Anggotanya lumayan, anggotanya kita hampir 30 lah. 30 pengusaha. Dan kita tidak asal-asalan untuk masukkan anggota ke paguyuban. Ketat ya? Kita ada selektif juga dari siapa, karena kita tidak semuanya pengusaha itu kan memang benar-benar fokus dalam usaha. Kadang untuk bermain-main juga banyak. Dia memanfaatkan teman-teman paguyuban untuk mengelola keuangan dirinya sendiri. Contohnya rental mobil temannya untuk digadekan. Nah, itu kan udah tidak sehat. Ada yang seperti itu Ada. ya. Pertanyaan saya, kondisi yang kemudian Anda rasakan berat dengan teman-teman seperjuangan di rental mobil itu, sempat tidak melakukan menyampaikan aspirasi, keluhan-keluhan itu langsung kepada pemerintah untuk kemudian meminta bantuan? Apakah kemudian tadi ada yang angsur itu kan, meminta keringanan angsuran, atau mungkin juga untuk hal-hal yang lain yang menurunkan beban dari teman-teman? Sudah ada yang dilakukan apa belum? Sudah, kami bulan April yang lalu kami membuat sebuah proposal permintaan penangguhan angsuran ke salah satu leasing pembiayaan ya. Ketika situasinya seperti ini, kita datang bersama-sama untuk ke leasing itu, kita mau mengajukan untuk relaksasi. Karena di tahun pertama dengan di tahun kedua itu lebih ekstrim di tahun kedua. Namun relaksasi ini ada ketika di tahun pertama. Di tahun kedua? Di tahun kedua tidak ada. Nah, hasilnya gimana dari pengajuan itu? Untuk hasilnya saat ini belum ada. Belum ada kabar, tapi kita tetap coba memfollow up terus kepada leasing itu. Pembiayaan itu ya. Untuk memberikan keringanan. Belum ada realisasi sih. Jadi memang kita berharapnya sekarang yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada pemerintah yang selalu bisa harus memberi makan rakyatnya gitu. Barangkali sudah ada nggak di benak pemikiran teman-teman jasa rental ini, kalau ini akan isunya itu kan COVID tidak akan hilang. Hilangnya mungkin bertahun-tahun. Cuman melihat kondisi pemerintah selalu berusaha supaya menekan dengan program-program tentu saja. Salah satunya vaksinasi dan lain-lain. Sementara kondisi vaksinasi sendiri sampai hari ini juga dirasa belum maksimal, khususnya di wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Nah, ada nggak sih teman-teman rental ini yang punya pemikiran berkreasi atau mungkin punya ide yang di luar biasanya, atau keluar dari kebiasaan, atau bahkan ingin beralih ke usaha yang lain?
Dari diskusi-diskusi pasti ada tuh pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Kalau beralih ke usaha yang lain ya, untuk sementara kita masih bertahan kok. Masih bertahan dengan kondisi seperti ini, walaupun sering dari kita dari saku sendiri, karena memang entah dari mana asal usulnya, yang penting kita bisa bayar lah kan gitu. Kalau mau pandemi berakhirnya 50 tahun lagi juga tidak apa-apa, asal kita dijamin kan gitu. Organda juga kemarin sudah mengajukan menagih janji kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada bidang transportasi kan. Namun realisasinya sampai sekarang tidak ada. Padahal waktu itu memang kita dijanjikan. Apa janjinya apa pemerintah pada waktu itu? Memberikan bantuan terutama fokus kepada jasa angkutan darat. Bantuannya apa janjinya? Bantuannya berupa uang ya kemarin ya kalau Yang dijanjikan? seperti BLT untuk warga yang terdampak atau warga yang, tapi kan kalau kemarin itu kan fokus ke dunia transportasi, karena yang memang benar-benar bukannya saya yang paling terdampak ya, tapi kita semua terdampak. Cuman apalagi efek PPKM itu jalan ya, ketika PPKM berlaku, pembatasan berpergian juga berlaku dengan syarat-syarat tertentu, otomatis kalau jalan tidak ada kendaraan lewat kan kita juga sendiri bos yang kena bos kan gitu. Terancam ini. Terancam. Oke. Terima kasih Mas Diar udah datang di sini sebagai tamu Klik Fakta Podcast. Semoga ada solusi terbaik ya dari pemerintah. Amin. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Siap. Terima kasih. Sama-sama.